Tapi dengan kalau seandainya ada villain, nambah lagi nggak sih animonya untuk kayak untuk kayak orang wah, terakhir gila. Golden State doang soalnya. Iya, gue kalau bisa mengcounter Ferry Irwandi, ya si villain ini kan tidak bisa di-create. Bener. Ya, Dan sekarang nggak ada. Tapi era David Stern bisa ternyata kok gitu. Maksudnya di era David Tidak Stern. sengaja. Ya, tidak Tidak sengaja. Tapi semua rulesnya mengarahkan ke situ kan, bahwa ini kemungkinan tim jago ini nggak bisa diotak-atik lah dengan gampang gitu. Nggak bisa lu trade orang segampang itu. Izinnya aja sulit kan. Ya ini episode sebelum Rico mau berangkat ke Jepang. Ini apa? Lo izinnya apa dulu nih? Izinnya local fest dulu apa izinnya banyak ya. Jepang dulu? Yang Local nanti fest dulu. Minggu depan gak ikutan. Local fest dulu. Local fest kan tour ya. Lo tour kan kayak ada mulai Jakarta terus Cuma 3 bulan sekali itu. Oh, I see. 3 bulan sekali. Oh berarti sebenarnya minggu depan lu kalau hari Bisa, lu lagi biasa. nanya jadwal Iya lagi. bisa kan lu Gue Seninnya langsung cabut. ke Jepang. Iya. Bang. Tanggal 7 gue cabut. Oh iya kan tanggal 9 ya acara lu. Tapi ya? dia mau jalan-jalan dulu kalau di Iya. Jepang. Kemarin di Korea dia rada nggak usah jalan. Jepang lu mau jalan-jalan Enggak, dulu. Filipina kemarin. Oh Filipina. Filipina kemarin. Kalau Filipina beda pasti. Kalau Jepang lu mau jalan-jalan dulu. Jalan lah. Mau kemana? Si Semi lagi di sana Semi. Semi blank. Seringai Semi blank. Semi blank. Tapi gue cukup excited karena si lawan battle gue ini di sana tuh cukup OG. Oke. Dan gue sempat teleponan sama Insen dan lain-lain. Kok dia ini namanya Whitey by the way. Ini harus lo samperin ke Hokkaido. Itu flight 4,5 jam 4 jam. Lucunya di saat gue DM dia excited. Terus gue nice try aja. Lu ke Tokyo aja. Gue bayarin deh. Oke. I'll do it for you. Oh ya? Datang deh ke Tokyo. Lo bayarin? Gue bayarin. Wah oke. Tapi mau dia? Jujur 5 juta tiket. PP. Jujur lah. PP not bad lah. Cuma maksud gue happy karena dia excited juga karena dia se-OG itu di sana dan jarang-jarang dia mau ke Tokyo. Kenapa? Ya cukup jauh. Kayak kesini ke Papua. Raja Ampat. Iya. Oh ya? Sejauh itu? Ya gue bayangin deh gini deh. Ada lawan streetball gue dari negara lain mainnya di Manado. Enggak beda. Bang Riko lu mau kesini gak? Enggak beda. Gue belum tentu. Beda sih. Ibaratnya lo ajak dia ke Jakarta karena lo ajaknya ke Tokyo. Iya sih. Iya kan? Cuma saat itu setahu gue dari teman-teman freestyle yang udah duluan ke sana ya. Ada Aji, ada Insen. Nggak mau dia. Oh gitu. Udah pernah. Dan gue ada lebih pecah lagi. Amin satunya tuh anaknya ulang tahun. Lo bayarin 2 tiket dong anak ikut. Nah, gue jujur kayak beliin kado supaya Beliin dia oleh-oleh happy lah ya. Shopee aja ya. Yang penting kan dia Shopee gift-nya Tokyo. aja gitu. Oh anaknya ulang tahun nih. Anaknya ulang tahun. Ada 2, 7 mah 4 tahun. Cuma memang Yang 7 nih yang ulang tahun. Kalau yang 4 dia gak berangkat sih kayaknya. Yang 7 udah lah. Iya, udah gede katanya. Bodo amat gitu ya. Oh, Cuma gitu. kali ini emang gue lumayan janjian sama banyak beberapa streetballer di sana. Karena waktu gue terakhir ke sana kan gue bareng Green Boys. Ya. Itu basketnya kayak cuma 2 jam terus sisa jalan-jalan. Nah ini gue 5 hari di sana. Gue emang total mau ngobrol-ngobrol sama anak streetball di sana dan lain-lain. Bahasa Jepang. Beberapa bisa bahasa Inggris. Oh bisa. Beberapa bisa bahasa Kira lu Inggris. bahasa Jepang. Arigato. Karena ada si bak-bak itu yang pakai topeng. Oh iya itu yang dulu ya. Udah 4 sampai 5 All Star Game tuh dia diundang official sama NBA-nya. Oh iya. Iya, keren tuh. Untuk perform sama Freestyle. Harlem dan lain-lain. Iya, jadi gue cukup tertarik untuk Battle. explore. Enggak, udah pernah. Oh iya yang sama Grand Boys kan. Yang tahun lalu ya. Iya. Itu dia sekonsisten apa sih dengan Kalau on cam dipakai. Tapi lo kayak lihat di jalan tau lah gitu. Tahu ya kan Tahu, gue. Karena gue gak kenal jadi gue cuma nggak nongkrong sampai pagi, bandel banget. Tapi gak berani lepas topengnya. Jadi Oh, bandel. ada part menarik menurut gue ya. Iya. Ini kan part of the street culture ya. Iya. Ya si Bak itu beneran kayak b-boy kayak nenteng bir. Iya. Tapi di Jepang kayak gitu banget gak sih? Lo perhatiin Iya. gak sih? Iya, kayak Jepang gitu. Ya, alkohol di mana-mana yang kita anggap wah Japanese whiskey yang mahal banget. Di sana ya murah emang whiskey biasa aja gitu lo berisi Iya. dan bahkan bukan cuma di toko spesial di toko manapun lo bisa beli. Iya. Dan kebudayaan mereka adalah abis ngantor gitu-gitu bahkan Memang mabok. Emang mabuk kan. Tapi dia sedikit next level. Kenapa? Itu kan ngerokok nggak boleh sembarangan. Iya dong. Kalau di rokok Jepang. nggak boleh bener. Dibakar. Waktu itu gue masih ngerokok Pol. Dibakar gini. Rico, you with me. Easy. Dia jalan. Gak berani. Jalan tuh
Di Shibuya. Di Shibuya. Bisanya apa didenda atau apa? Didenda. Didenda. Oh gila. Jadi dia pakai topeng enggak? Enggak. Cuma gue kayak sesuai itu dan keren. Dia punya rutin sama kayak B-boy lah. Gue main ke apartemennya dia, lampu dimatiin, dia pasang musik, dia ngejam mah. Oh, lagunya musiknya apa? Funk. Oke. Oh, funk keren. Oh iya. Tapi memang Sadar. Wancoy, itu gue Wancoy itu betah tuh dia tuh. Oh betah dia. Enggak, tapi emang Jepang culture-nya emang gitu. Setiap pulang kerja mereka harus minum sebelum pulang, kan sering tidur di jalan mereka juga masih pakai baju jas gitu. Benar. Cuma kalau di Jepang katanya kebalikannya tuh. Kalau orang nggak pakai jas nenteng tas gitu, itu biasanya gajinya nggak seberapa. Dia maksudnya pekerja yang benar-benar budak biasa kapitalis aja, garis keras ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang bajunya nyantai justru swag gitu, itu orang kaya tuh di sana tuh. Bisa jadi. Ya karena bisa ada anak buah Yakuza, bisa jadi dia emang punya prostitusi di Red Light District ya. Iya itu begitu tuh katanya. Bak yang mana tuh? Ya bak yang swag apa yang kan nggak mungkin dia pakai jas kan ya Yang kan? swag dia. Swag gila. Cuma kayaknya ada rahasia dia berani ngerokok gitu aja di Yakuza aja berarti. Tapi jujur ini kan gue baru kali kedua kesana ya. Itu kenapa gue suka, gue bisa jawab karena gue juga concern sama fashion tipis-tipis lah ya. Itu lo keluar Airbnb itu gayanya kayak lo sama Paul tuh mostly gitu loh. Celana baggy, topi 5 panel itu keren sih. Iya. Jadi mata lo aja udah dimanja di saat lo keluar hotel. Oh iya. Itu tidak gue dapat gue paling Korea. jauh ke Belanda lah. Iya. Itu di Belanda saat itu ya itu lagi trennya jogger pants. Nah kalau Jepang tuh kaya banget sama taste sih, jadi gue aduh keren banget sih. Nah karena lu di Tokyo kan, kalau lu ke Osaka nggak begitu. Karena lu Bisa di Tokyo jadi, itu ya. kan, lu tidur pasti seputaran Shibuya kan, Shinjuku, Shibuya, situ kan. Iya, gue berhenti 3 station 2 station lah. Harajuku. Berarti lu di Shibuya tidurnya. Iya sih, iya. Oh iya, gue nggak terlalu ini loh. Kayak jalan-jalan ke Shibuya, oke, karena lu perhatiin deh kayak agak slummy juga sedikit gak sih? Kayak ada untuk beberapa area gitu-gitunya juga. Iya. Tapi ada kayak toko musik yang jual vinyl gitu-gitu yang gue pengen lihat juga, toko DJ gitu-gitu di sana. Tapi selain itu gue lebih prefer nginepnya di luar itu sih. Iya. Itu emang oke buat jalan-jalan aja. Iya, sih. tapi Kalau sama keluarga. Kalau sama keluarga bener juga Iya, sih. kalau sendiri. Ini coba sama videografer gue nih. Iya. Nah tapi kalau waktu di Shibuya ya dulu zaman gua kan dulu sering banget berangkat ke Jepang udah kayak Jakarta, Bekasi. Murah sih waktu itu Iya, flightnya soalnya juga ya. murah kan dan nggak usah ngurus visa, paspor doang kan, jadi bisa berangkat kapan aja. Gue di Shibuya waktu itu gue senengnya sama klub-klub di sana ya. Dia tuh naikin rapper lokal. Jadi ketika lu ke klub malam di Shibuya, itu kalau lu masuk semuanya hip hop lokal. Jadi yang bahasa Jepang. Keren. Gue sama teman-teman gue tuh pas lihat, wah ini keren sih hip hop Jepang. Terus dia nyapa, kalian dari mana? Indonesia. Tuh lihat-lihat followers gitu-gitu. Iya ngeliat followersnya banyak banget, 1 juta, 2 juta teman-teman gue kan. Wah kita ayo follow-followan gitu-gitu. Emang dia budaya lokalnya the real support brand lokal itu tuh. Iya. Itu Jepang tuh. Bisa gitu tuh, kalau kita kan kagak bisa, kita mah. Iya benar. Kita mah. Tapi lu udah pernah pas kesana sempat ke lapangan basketnya belum? Belum kalau itu. Kalau itu belum. Ya Yogi belum loh. Ya Yogi itu yang terkenalnya Yang ya. paling ikonik di situ. Oke. Oh. Lapangan ada 2. Oh kalau gua ada lapangan bola di atap. Waktu itu ada di Tokyo Drift ada. Film ya gue pernah lihat. Tapi gue gak pernah kesana. Gue naik ke sana dan itu gue waktu ke sana musim dingin jadi hampir salju kan. Mereka itu pemain bola di sana. Nah ini gila juga sih pemain bola ya. Kayaknya memang kalau orang Eropa kayak gitu ya. Mereka dingin itu sprint. Lagi mau salju loh, sprint kenceng. Gua aja jalan aja capek. Mereka sprint, terus gue nanya sama Akam si sana kan, dia bilang kok pada jago-jago. Iya kita memang kalau udah musim dingin emang justru harus biar nggak dingin. Iya biar nggak dingin, jadi lari kenceng aja gitu-gitu. Emang lu bisa kalau main musim dingin main basket sana jago bisa lu? Gue waktu sama Bak musim kemarin dingin tuh lagi 10 derajat. Jangan salah, di Toronto 10 derajat kita bawa air panas diikat di kresek plastik. Diikat di tiang ring. Itu biar kita antara megang bola kita suka megangin kantong itu. Jadi setiap kali ada yang datang pasti menggantikan plastik itu karena itu plastik untuk kita biar tangannya yang udah nggak kaku karena udah kehilangan rasa. Kalau di kanan mending 10 derajat karena di bawah kan minus kan selalu minus 10 minus 20. Lu nembak lurus tapi endingnya ke sana. Iya karena ada wind chill juga. Iya. Lu itu ya minus berapa tadi lu? 10 derajat 10. lu ya? Kalau sekarang lagi panas gua.
Oke. Plek-plek sama kayak Jakarta 28. Oh iya, tapi nggak sepanas itu. Coba nggak ada polusi. Lebih ya. enak. Gue sih mau nice try. Siapa Memphis Grizzlies? Yuki. Siapa? Yuki. Oh, iya. Yuki. Iya. Karena si Buck ini kan cukup populer di sana. Iya. Gue mau, lo kenal gak? Gue mau tuh minta, bersabar dia lagi latihan, gue minta foto, gue mau tuh Yuki tuh. Oh iyalah. Oh, iya. Yuki iya tuh, iya sih. Asia. Kalau yang Keren sih, yang harus di draft foto tuh lah. yang mana? Yang di draft tuh Cina ya? Chinese. Yang apa? China. Kayak Jason William Oh China iya, gitu. iya. Jokicnya Cina. Jokicnya Cina. Iya. Iya. Oh itu ya. Masuk. Yang kerjaannya main PS sama tidur kan? Pas lagi press conference. Udah cocok tuh di NBA. Gue kerjaan main PS. Iya. Itu di draft ke berapa tuh ya? Di draft sama. Belasan 14 ya kalau nggak salah. Iya, gua ada tuh Sevannya. 17. 16 apa? Iya. Dia di latihannya Coba. gokil tuh orang tuh. Harusnya second round kan? Iya, Cuma ada, dia first iya. round. Tapi first round. makanya dia ready. Dia duduknya di belakang. Iya, benar. Yang Hansen, Iya. masuknya ke Memphis Grizzlies. Oke. Nomor 16. 16, oke. Iya. Tapi kalau sebelumnya Thomas Sorber tuh, oke sih tuh. Oh berarti di Memphis ada 2 Asia dong ya? Oh iya, makanya gila ya. Iya. Iya. Iya, Bukannya di trade Di bukan? trade ya? Yang Hansen ya? Nggak tahu gue kalau itu. Gue taunya itu doang sih. Grizzlies terus dia di Blazers kalau nggak salah. Udah di Trail Blazers ya. Blazers aja sekarang udah punya Drew Holiday. Tapi si Everny-nya dipindah ke ini kan. Pindah ke Boston Celtics. Wah anjing itu rebuild sih. Oke. Tapi kalau Dylan Harper jago ya? Boleh? Ya rada duplicate apa yang mereka udah ada sih kayaknya, tapi jago sih jago. Jago. Tapi kan ini bisa dijadiin, kan gue udah gue awalnya bilang sebelum draft kalau mereka ambil Dylan Harper, mereka ada opsi nih sekarang. Mereka bisa melepaskan Dylan Harper ke tim yang membutuhkan dia kalau mereka mau win now. Ya. Karena mereka udah punya guard di posisi yang sama. De'Aaron Fox. Dengan ya bisa dibilang udah lebih mateng aja ya. Iya, Udah iya, jadi iya. gitu. Mana Atau Wemby? tergantung mereka mau ngapain. Kalau mereka kan Wemby masih muda, tapi Wemby kelihatan nggak kurang sabar juga kan. Apalagi Chat baru juara. Kita Iya, udah iya. bilang kan dia udah wah 1-0 nih. Iya, mana Wemby main bola. Jago banget. Jadi nggak tahu ya apakah plan Spurs mau kayak gimana juga. Tapi Iya. kalau mereka keep Dylan Harper pun nggak salah sih. Iya, tapi ini sebelum bahas Jepang lagi nih soalnya menarik soal Jepang nih. Kalau dari top 10 ini kan Raptors dapat Colin Murray nih, Iya. Boyles. Dari 10 ini kira-kira yang tebak-tebakan aja sih. Itu lo lihat klipnya kan? Iya. Itu kocak ya. Itu menggambarkan seberapa bisa dipengaruhi pikiran kita atau apa pandangan kita Ke si dari cewek siapa? dari netizen aja gitu. Jadi Iya. awalnya kan dia gini kan, Toronto Raptors select, Iya. Colin apa Nah, sudah ada si yang berdiri kan. cewek ini kan, pemain Terus dia gini basket. kan kayak fuck gitu kan. Dia itu kan yang viral kan. Terus habis dia gini terus langsung wah negatif gitu, dia nggak mau ke Toronto. Ternyata setelah klarifikasi dan dia harus klarifikasi lagi. Dia klarifikasi bahwa kayak gini, kadang-kadang lo sorry ya kalau gue ngomongnya kata-kata yang kasar, tapi kadang-kadang kalau ngomong kayak tai lo. Kayak but it's not a bad thing kayak lo Rico emang tai orangnya. Tapi ya maksud gue tuh dia kocak gitu, dia lucu, dia seru gitu. Itu kan bisa terjadi. Nah di bahasa Inggris juga fuck itu nggak berarti kayak selalu negatif kayak wah kayak gini deh contohnya rapper sering ngomong apa I fuck with that, itu berarti apa? Itu berarti gue suka sebenarnya. Ya, jadi ternyata dan kalau diulang lagi dia bilang gue sebenarnya nggak percaya aja, wah kepilih karena ini tim yang pertama gue workout bareng antara semua tim yang manajemen dia pilih. Raptors yang duluan. Jadi kalau lo nonton klipnya lagi dia sambil gini sambil senyum dia bilang fuck gitu. Langsung pandangan gue berubah kayak oh iya ternyata dia happy. Segitu berpengaruh kita dari apa yang netizen ngomong. Kayak mereka awalnya bilang dia nggak happy, langsung kita melihat klip itu beda. Setelah dia kasih klarifikasi, kita langsung bisa lihat bahwa oh iya benar juga sih yang dia ngomong. Itu make sense banget, valid gitu. Jadi benar-benar kadang-kadang kita harus mikir ya kalau kita melihat dari kacamata kita sendiri tanpa kayak feedback atau input dari orang lain, sebenarnya pandangan kita seperti apa. Gue baru sadar setelah kejadian ini bahwa wah gue berarti gampang banget ya ke influence sama apa yang orang headline atau clickbait apa yang itu diomongin. Gue langsung ngelihat itu dengan kacamata yang beda. Iya. Lu siapa draft lu? Kira-kira 10 besar yang bakal bersinar siapa kok sebelum ke Paul? Ya so far satu Cooper sama dua Flag. lah. Iya lah. Sama Dylan Harper. Iya, so far itu karena memang highlightsnya lumayan familiar gue. Gue jadi tahu highlightsnya Ace Bailey gara-gara kejadian Utah Jazz itu. Ya Ace Bailey kenapa sih? Bagus banget ya. Ace Bailey emang bagus banget ya? Ya obviously kata Kevin Durant aja puji-puji kan bilang ini orang 6'9", 6'7", 6'9", tapi dia shootnya tuh susah di block.
dia dan setelah itu karena kejadian yang viral dia bete kan, kalau itu beneran bete itu kayaknya si seleksi sama Utah Jazz ya kelihatan bahwa dia ini orang emang jago. Emang sejago itu ya. Dan dia udah di Utah dan udah workout. Kalau ini siapa sih yang Charlotte ambil nih Con Napol? Siapa itu? Iya namanya emang rada. Namanya sulit banget ya. Iya. Con Napol sama si Sixers ngambil VJ Edscombe. Siapa lagi tuh? Ada banyak yang nama-namanya aneh. Ada satu yang lebih aneh lagi. Iya. Tapi Cooper Flag tuh bakal bersinar gak? Kalau kan ini sekarang si So far gue cukup yakin. Ada siapa dia D'Angelo Russell. Ini sorry. Ngomongin nama. Lo tahu yang di draft oleh Hawks terus di trade ke Pelicans. Namanya Derek Queen kan. Tapi orang bilang si Zion langsung happy banget dengar ada Derek Queen di draft. Meme-nya Derek Queen si es krim. Aduh bisa gitu ya. Dia Tapi langsung dibikinin meme. Kalau yang viral itu kemarin ada si yang pemain basket yang Chloe Kids itu loh. Iya. Yang baju merah kan seksi banget dia di situ kan. Iya. Nah itu siapa yang di Itu draft ceweknya yang di Toronto, yang di draft di Toronto. Iya kan yang itu tadi kan ceweknya si Chloe Kids ini kan. Main basket. Iya itu doang tuh yang paling viral tuh kemarin tuh jadi katanya tayangannya. Raptors fans bukan mid draftnya tapi ceweknya. Gitu. Siapa yang dari Duke yang senyum sama nangis on the same time? Oh iya. Meme-nya kesian. Itu saudaranya ya kan? Saudaranya ya. Adiknya atau apa gitu. Jadi dia nangis tapi senyum. Jadi meme ada banget. Itu akan jadi meme jelas sih. Siapa sih kalau nangis sama Michael Jordan meme-nya ya? Enggak, dia kayaknya di round di late pick gitu deh, bentar. Oke. Dia Duke ikan Duke kan? Iya, something like that. 2002. Iya, tapi si siapa kemarin itu yang paling ini kan kalau OKC dapatnya Thomas Sorber sama OKC dapat satu lagi Nick Clifford. Danny Wolf. Oh, Danny Wolf ya. Bener gak? Lihat. Wolf. Nanti dimasukin deh itu deh. Ini siapa? Oh, ini beda lagi. Beda. Oh, ini yang jadi Dia nangis sama senyum bareng ya. Iya. Gue belum lihat jadi. Oh lu malah belum lihat ya? Iya. Itu tuh tapi memang kalau draftin nanti kita lihat ya masa Cooper Flag nih apakah tapi kayak Cooper Flag mah nggak akan di trade ya. Coba lihat. Oh kayak meme Jordan kan? Iya meme dikit. Iya. Waduh itu dia dari top 10 ya. Kalau lu siapa Paul yang bakal ya selain Cooper Flag sama Harper? Gue tertarik melihat Ace Bailey karena again karena gue kayak tiba-tiba dia viral terus karena gue nonton beberapa konten yang ngasih lihat klip-klip highlights dia juga. Emang gila ya? Emang gila dan gue juga ingat-ingat ini bukan pertama kali hal kayak gini terjadi lagi. Hal ini pernah terjadi yang paling gue ingeti adalah Stevie Franchise yang di draft ke Vancouver. Bahkan lebih parah, dia menunjukin banget bahwa dia tidak mau main di Vancouver. Dia nggak mau. Dia ada 3 alasan. Alasannya pertama pajaknya tinggi. Tapi at that time memang banyak yang komplain ya kalau di draft ke Kanada pajak gue tinggi. Yang kedua, gue lupa alasan kedua apa. Tapi yang masih ada hubungan sama basket. Yang ketiga itu God's will katanya. It's God's will for me not to play di Vancouver. Ya maksudnya oke, jelas dia nggak mau main di situ. Tapi dia memaksakan, jadi dia hold out. Masalahnya kalau lo hold out, kayak Ace Bailey ini hold out, dia itu bisa make $30 juta di rookie kontraknya. Dia itu resiko kalau dia tidak main, dia hold out, tidak mau main untuk Utah Jazz, dia bisa ngerusakin kontrak dia. Berarti duit dia terancam lah. Kalau Steve Francis, dia memaksakan Vancouver Grizzlies untuk trade dia ke Houston kan. Dan di Houston ya bisa arguably karir dia cukup bagus sih menurut gue. Oke lah kayak jadi gue tertarik nih kayak Ace Bailey kelihatannya udah mau main di Utah Jazz. Kadang-kadang kita udah ngecap seseorang kayak oh ini negatif nih karena dia juga dapat arahan. Lu lihat gak manajernya? Jelas orangnya aneh banget kayak kriminal gitu kan. Psikopat kan kayaknya. Iya. Banyak orang bilang wah kasihan lagi ini anak sebenarnya dapat arahan yang salah, harusnya dididik lebih baik gitu. Apalagi adultnya mana yang ngurusin orang ini, anak ini. Jadi kalau menurut gue, kadang-kadang kita udah ngecap seseorang dengan hal yang negatif, kita ekspektasinya nggak gitu tinggi, dan gue harap sih dia bisa membalikan Ace Bailey image ya ini. Ya kayaknya seru tuh. Menarik tuh karena gue liat klip-klipnya, wah
Jago juga sih. Jago banget dia. Kayaknya lu suka tuh kok nanti itu tuh kok. Bisa jadi. Ace Bailey tuh. Tapi kalau yang Hansen, yang Hansen ini agentnya ternyata ini ya, si siapa? Rich Paul. Cakep ya passing-passingnya sih. Iya cakep ya. Jangan-jangan jadi orang Asia pertama daripada Yuki. Siapa sih namanya? Yuki Kawamura. Siapa sih? Lupa gue siapa sih tuh? Nama panjangnya. Kayaknya daripada Yuki kayaknya lebih bersinar dia dah kalau secara gaya mainnya ya. Nggak tentu. Karena Yuki itu posturnya, kalau yang Hansen kan tinggi, Paul. Justru posturnya yang bikin Iya, dia, Yuki Kawamura benar. Iya. Oh, posturnya. jadi belum tentu yang Hansen lebih bersinar daripada Yuki Kawamura di Memphis Grizzlies ya. Nggak tentu karena justru kekuatan Yuki di size dia itu dengan kecepatan dia itu yang lumayan susah lah untuk lawannya ditebak. Dia bisa masuk sebagai pemain lapisan untuk memberi menit dari substitute bukan jadi starter mungkin. Tapi kalau lo mau main size ini orang jauh lebih gede dan yang lo kalau ya yang Hansen kalau masuk dan lawan lo Jokic dan lain-lain I don't know. Gue harus lihat dulu sih. Iya. Beda lagi dia main di Guangzhou. Iya, Guangzhou. Apalah dia main di tim mana di Cina sekarang. Ya lawannya beda lah. Beda sama NBA. Lawannya Embiid sama Giannis beda. Gue mau lihat dulu lah. Tapi kalau Yuki Kawamura lagi di Jepang nih, nanti pas lu berangkat. Belum tahu gue. Oh, Kan makanya lu tes dulu nanya ada nggak sih Yuki Kawamura, siapa tahu satu circle gitu. Bener, siapa tahu paling nggak kenal atau kok biasanya dia latihan di situ, siapa tahu gue samperin aja. Iya, kayaknya tinggi badannya sama kayak lu kok. Enggak, pasti lebih tinggi dikit lah kayaknya. Yuki Kawamura kayaknya pas lu berdiri sama ternyata cuma lu NBA aja gitu. Ternyata jujur dia kesayangannya Jamoran. Oh iya. Kalau dari sisi kalau gue lihat dia kayak mau dibully apa disuruh minggir. Ternyata si Buck gini, Rico, it's me. Anjir. Sadis. Oh my god. Kan lu udah ini kan lu dia udah buka topeng depan lu kan. Udah. Iya, enggak mungkin tiba-tiba Yuki Kawamura. Enggak, ternyata dia kalau lepas topeng beda orang kalau lagi main basket Yuki Kawamura ditumpuk. Tukeran. Bisa gitu ya. Keren sih kalau itu harus foto itu. Dia adik gue. Wah, bisa juga. Itu bisa juga. Enggak, atau enggak dia bilang padahal sebenarnya basket duluan gua mulai kok. Katanya dia bilang gitu. Tapi kok dia yang masuk NBA bisa juga bro. Karena enggak ngerokok, Yukinya enggak ngerokok. Iya, Yuki disiplin. Sehat. Dia kagak. Iya. Siapa tahu lu ketemu kok. Keren sih. Lu baru one on one. Wah, itu viral itu. Wah, kalau itu sih mal. Gue nazar tuh pas itu. Adalah. Ini enggak sih? Anjing kalau bisa one on one sih buset. Sama Yuki Kawamura. Iya ya. Lu ini kita nggak usah bahas nama tapi adalah kayak pemain yang udah profesional yang agak menjaga kayak main one on one gitu karena just in case kayak tiba-tiba lo Yuki let's go one on one terus lo kalahin dia. Ini membuat tiba-tiba klipnya viral gitu. Ada streetballer dari Indonesia ngalahin Yuki. Oke. Ada nggak sih kayak menurut lo kemungkinan besar pemain-pemain NBA itu rata-rata nggak mau kalau diajak one on one karena itu. Nggak mau. Kayak kalau gue nggak mau. Kalau dia mau kalau dia menurut karena pemain NBA itu sejago itu Paul. Kalau main di street. Kalau tiba-tiba Rico dia nggak tahu Rico siapa juga tiba-tiba sekali dua kali dikolongin cetak poin. Iya. Gue resiko lagi. 1000% dia nggak tahu gue. Iya. Yakin. Iya. Cuma kalau sekali dua kali sih bisa. Ya misalnya klipnya aja dia nggak perlu dia nggak usah 11 poin kan tiba-tiba ke kolong Yuki jatuh gitu terus Indonesian street baller breaks ankles Yuki. Ya, parah lagi makanya menurut gue susah deh kalau diajak one on one pemain yang selevel kayak gitu. Mereka harus ada manajemennya nggak tentu bolehin juga sih menurut gue. Tapi kalau Yuki Kawamura be makanya masih careful, mau. I've seen this guy before. Sebenarnya gue bisa menyiasatinya gini nih gue. Jadi kayak udah jangan heboh-heboh biar gue kayak orang random aja. Oh, ajak one on one. Supaya dia mau. Oh, iya. Jadi videografer gue gini. Wah, gue pinter gue biarin aja. Iya, biarin aja 5 poin. Justru kalau outfitnya gue siap mungkin dia nih main nih. Mungkin. Cuma kalau kesempatan itu datang, gue akan coba nice try. Oke. Boleh nggak susutan? Cari 2 yuk. Siapa tahu. Jadi lo PDKT, lo nggak langsung kayak challenge ya gitu. Tapi dia mikir kali ini temennya Bang sama Whitey nih katanya. Orang normal. Karena kemungkinan itu bisa jadi kok. Karena Jovi Andovi aja kan di London main 3x3 kan. Main sama siapa dia? Andrew Garfield kan? Oh iya. Di London. Di London Andrew Garfield main basket 3x3. Main dan Jovi Andovi ikut main, passing lagi Andovi ke Andrew Garfield. Andrew Garfield lo main di London. Masalahnya Andrew Garfield dikolongin nggak apa-apa. Kalau Yuki dikolongin dia beda. Iya juga sih ya. Adam Sandler juga kita kalau ketemu mau aja dia main. Iya. Sebenarnya
sorry gue potong. Ya. Kesempatan emas itu kalau tidak salah ya, one on one dengan pemain yang masih aktif NBA player itu Dimas Muhari lawan Nate Robinson. Oke. Oh di CLS. Iya di CLS. Itu menurut gue momen yang anjrit. Bisa aja tuh. Nah, gue yakin banyak yang mau-mau aja sih. Nate Robinson ya maksudnya ya apa sih yang dia pertaruhkan kalau dia kalah. Betul. It's okay. Tapi kesempatan itu menurut gua, nah ini menarik nih topiknya, tidak terjadi di saat Jalen Brown kesini. Ya enggak, karena Jalen Brown sama Nate Robinson Nate Robinson itu udah secara di NBA aja udah underdog. Iya Dia tuh sama posturnya aja kecil. Jadi kalau dia dikalahkan sama orang yang Ya udah gitu gitu. Tapi kalau Jalen Brown, wow, you're supposed to be lu yang mendapat finals MVP, lu jangan sampai one on one terus kalah nih sama orang Asia. Beda sih kayaknya. Beda sih. Tapi kalau Yuki Kawamura masih yang Nate Robinson. Tapi dia nanya dulu, where are you from? Dia bilang Indonesia. Bilang, oh di sana even the Gojek can play katanya. Oh iya. Takut dia. Ketipu, dia nggak mau ketipu juga. Iya, tapi kalau Yuki Kawamura potensinya ada kok. Kalau Iya Bak kenal sih, ya, karena harusnya kayaknya ya. harusnya kenal Tapi sih. sesama Asia gue yakin mungkin nggak separah itu. Yang maksudnya kan bukan pemain Amerika yang datang, bukan Wemby yang lo ajak one on one ya. Yuki sesama Asia juga. Iya. Lebih kayak Nate Robinson. Coba ya. Tapi itinerary lu apa aja? Nanti pasti Jepang kan lu 5 hari tuh. Mabok ya. Gue hari pertama langsung ketemu Bak tuh tanggal 8. Udah Oh, lu langsung nanya. Berarti udah Gue fix. landing. Udah musik funk tuh ya. Udah. Jujur whisky murah. Iya itu whisky Japanese whisky. Family Mart. Oh iya benar. Mereka gini, udah kayak udah lo nggak perlu ini, nanti lo gue traktir minum udah. Kayaknya bondingnya gue kayak sholat tobat sih gue besoknya tuh. Iya. Enggak, soalnya kalau di Jepang ya, dulu zaman gua kan di Jepang tuh orang karaokean di mana-mana, ada tempat yang kecil sampai yang besar kan. Mereka tuh yang pekerja kantor itu kan pelayannya selalu cewek-cewek pakai baju cheerleaders atau baju SMA. Entah kenapa selalu kayak gitu kan, pelayannya baju cheerleaders atau enggak SMA. Buka celana. Bener-bener si cowok ini buka celana aja. Jadi udah titik kemana-mana nyanyi aja. Dan itu pemandangan biasa ya, emang udah mabok aja Pol. Udah mabok buka celana, ada cewek-cewek kan, cewek-cewek Jepang ini buka celana aja nyanyi, buka celana terus naikin lagi celananya. Begitu orang-orang sana. Sampai segitunya. Tapi jangan begitu sama Pak tiba-tiba. Gue salah nginep ya. Gue gak lihat itu. Ya, ada di Shibuya tuh. Gue family vacation sih. Iya, kalau gue kan beda, jalan sendiri. Dulu masih bujangan juga. Kalau sekarang ada anak sama bini ya mending gue tidur di Osaka kali. Iya. Tapi gue untuk memaksimalkan konten, gue akan menjadi freestyler di sana. Nggak apa-apa. Jadi kayak gue suruh Bak, ya lu bawa gue keliling kota. Yuk bikin konten yuk. Gue sambil spinball kayak apa kayak. Karena kalau gue yang pasti one on one sama YT, sama gue main pick up game 1 atau 2 lah. Cuma kan itu tidak guarantee ada highlight. Lo main di lapangan itu gak yang lo bilang legendaris banget? Yoyogi. Enggak, Yoyogi di bawah. Yang di atas tuh dia tadi tuh, yang Tokyo Drift ya? Iya, Tokyo Drift. Gue belum pernah. Itu lapangan bola kok, itu bukan lapangan basket itu. Kalau di Yoyogi itu lapangan ABC-nya Pol. Lo pasti di sana. Iya, bahkan mereka menyarankan karena saking ramenya gue main jam 2 siang. Oh, sepinya jam segitu. Iya. Oh, rame selalu ya. Makanya di poster gue gak taruh jam. Oh. Iya. Makanya gitu. jam 2 siang tuh mainnya. Iya, karena jam 3 jam 4 tuh udah rame. Ya Yoyogi ya. Yoyogi. Gue gak pernah lagi. Nanti gue deh kalau sama Pol, kita berangkat aja Pol. Iya dong, berikut dong kita. Kita minta ya mungkin ada NBA Global Games di situ kan. Iya. Atau enggak sponsor lu aja bilang berangkatin kita bertiga. Masa langsung itu 4 hari lagi. Belum bisa. Ya enggak, bukan buat next berikut. lagi. Iyalah berangkat Iya kita. Beda, kita bikin kontennya sama cheerleader. Gue belum pernah tuh lihat. One on one sama cheerleader. Itu narasi sih Yoyogi tulisannya ya. Yoyoginya Yoyogi mana nih? Tapi gue memilih Jepang selain gue kenal beberapa streetballer secara personally dan memang negaranya gue suka banget. Cuma banyak banget yang bilang dan gue juga harus akui sih. Kalau mau konten lo lebih seru itu Cina. Oh iya, Cina mah gila. Cina itu streetballernya banyak. Jago-jago lagi. Iya, cuma nggak berani. Gue kotanya lebih suka Jepang aja secara. Tapi lo kan waktu itu udah bilang lo rencana akan ke sana lah. Beijing, main di Beijing. Iya. Nah, gue belum dapat directly-nya si Streetballer sananya. Streetballer sana. Iya. Namanya Helmet, tingginya 190. Oh ya? Streetballernya Streetballer tapi Cina. Dia udah pernah main di Venice Beach. Yang China ini. Yang China ya. Beijing.
Beijing. Oh. 190, tapi street baller gue gak pernah lihat. Iya, tuh. namanya setinggi Helmet. itu. Pendek. Iya, coba ke Cina, ikut deh gua. Iya Gua ikut dong, semuanya. iya dong, tenang. Kalau King Handles ada rencana lu berarti. Itu King Handles. King Handles Lawan dia King Handles, harus- California dong. Ada, enggak dia dari Kanada. Kok Oh iya kan ada Vancouver Iya. ya. kok ya kayaknya basket. Siapa? Helmet. Tahu. Lebih ke kayak SNI ya apa? Hello SNI. Oh gitu. Jadi belum ada nih kok ya. Kalau Amerika belum ada target nih habis Jepang. Oh ini dia. Jago. Gua akuin jago. Oh lu mau lawan itu. Jago Pol. Jago karena dia tinggi. Oke. Coba lihat mana? Iya. Jago. Dia udah pernah ke Venice Beach. Coba. Oh itu yang tinggi ini. Waduh. Boleh. Oh siap, kangen juga nonton begitu gitu ya. Udah nggak ada sekarang. Kangen kan lo. Iya. Lawan Derrick Rose sudah pernah dia? Belum. Lawannya juga tinggi juga berarti. Iya. Oh gitu. Nah ke Cina berarti nextnya kemana selain Jepang kemana lagi? Jepang. Habis itu nextnya apa? Destinasinya Cina ada? Gue sih langsung raja terakhir aja. Amerika. Amerika. Oh yang gue sama Final Paul boss. ikut ini. Iya dong, amin. Karena gue kenal Akam di sana, Mal. Oh. Kalau di New York gue ada headache. Oh ya iya kan? di New York ada Ada ya. headache, di LA ada profesor baru dikontrak Anta. Jadi, Nah udah berangkat lah. Lu mau sabar terang. Dia ke sana tapi profesornya lagi di Cina. Iya, Dia lagi one on one sama orang-orang sana. Lagi one on one sama orang ya. Iya tapi nanti kita semoga kita Iya diajak dong. lo ya di Lu kalau ke next Cina ya. karena dia di sama Anta, lu Tuhan tuh bikinnya lu sama profesor. Wih keren. Sama Klay Thompson. Kolaborasi. dia udah keburu pulang. Iya. Sama Klay Thompson ya. Sama Kyrie. Sama Kyrie kan sama-sama Anta tuh. Kok jadi bikin full team? Iya tiba-tiba kalau lawan Klay Thompson, Kyrie. Sama Anta tuh Austin Reeves juga kalau nggak salah tuh. Enggak, Rigor. Oh iya Austin Rigor. Reeves ya. Oh Iya. tapi ada ini Tim ngomongin lawan soal Austin Reeves, katanya mau di trade ya, Paul ya? Nggak dia nolak dulu 4 tahun. Jadi gini, menariknya tentang NBA kontrak adalah kalau Lakers ini menawarkan extension dari sekarang, walaupun masih ada 1 tahun tersisa. Kalau dia ambil sekarang, dia dapat 89, sekian juta untuk 4 tahun. Gamblingnya pemain NBA adalah kalau gue turn it down, gue dalam 1 tahun lagi jadi free agent. Dia gambling bahwa di dalam 1 tahun gue akan tetap perform, statistik gue akan tetap bagus dan gue akan dapat tawaran lebih gede dari yang 4489 ini. Anggap aja 90 deh, 90 lo bagi jadi 45, 22,5 juta per tahun, kurang lebih secara rata-rata. Yeah. Jadi dia gambling dia bisa dapat lebih dari itu setelah musim depan ini. Tapi gambling itu kadang-kadang does not pay off karena tergantung musim ini kayak gimana. Menurut gue sih dia akan tetap main bagus di Lakers. Tapi ya knock on wood ya kalau ada cedera yang terjadi terus tiba-tiba ini menunjukkan bahwa dia nggak reliable atau dia tidak bisa perform, terus siapa yang mau ngasih dia kontrak gede kembali dari cedera panjang. Nggak berarti itu akan terjadi ataupun dia menurun ternyata. Ya mending dia ngambil 4 tahun itu ya harusnya ya. Bener. Nah, Iya, tapi harusnya itu ya. gambling. Tapi cara dia ya worst case scenario yang kita pernah lihat adalah siapa Dennis Schroeder. Iya Dennis Dennis Schroeder. Schroeder yang tadinya udah ditawarin berapa puluh juta dan dia akhirnya Nolak. minimum dapatnya kan karena dia Iya. nolak. Iya. Ya kalau lu Austin Reeves bakal bersinar nggak ini kok musim depan nih kok? Atau gitu-gitu aja udah? Gitu aja menurut gue sih. Kagak ya? Menurut gue. Maksud lo nggak lebih meningkat segimana Iya. kan? Nggak tiba-tiba soalnya ada Luka Menurut gua Doncic ada ini ya. Mana si Smith udah di trade tuh. Siapa Finney Smith? Udah di trade kan yang Lakers kita tuh. Lakers kita. Lakers kita. Sedap. Oh, DFS Iya, itu DFS. bego banget ya. Iya, itu bego susah. Iya. Ngapain lagi? Kaget gue Dorian Finney-Smith. Lu Iya. susah-susah dapetin best friendnya Lucas kan. Iya lu cabut. What the Aneh. hell? Itu Iya. aneh nggak ngerti. Dan dia gua juga. bagus. Iya Ya, dia bukan salah satu alasan kita kalah di kita. Salah satu alasan kalah. Tuh guys, kalian Bukan lihat dia. ya, mereka ini. Tapi fair gue bilang itu stupid move man. Iya Ngapain lu makanya kan lepasin gue bilang kenapa iya. dia cabut Ya aneh. tapi itu resiko juga. Lu ambil Iya. pemain yang nanti di off season dia akan masuk free agency. Iya. Ya lo itu resiko yang lo ambil juga. Kawhi Leonard, hello Toronto. Iya. Ya tapi Makanya. lo juara itu dimaksimalkan. Itu best case scenario-nya. Lo ambil pemain yang Iya. akhirnya free agent juga. Iya. Tapi kalau lu Austin Reeves sama D'Lo lebih bersinar mana tahun depan lo? D'Angelo Russell. Bandinginnya jangan Iya. di Kan lo. itu paling imbang kan kayaknya Austin Reeves sama D'Angelo Russell mah.
D'Angelo Russell di Dallas. Iya di Dallas sama Austin Reeves di Lakers nanti. Ini nggak make sense ya kok, karena kan alasan si Nico Harrison bilang defense menang championship, lo ambil seorang D'Angelo Russell yang gue nggak tahu dia defense-nya. Iya. Sebagus itu juga ya. Iya malah nggak, kayaknya dua-duanya sama-sama mending di Austin Reeves sih. Iya masih mending Austin Mending Reeves, Austin masih Reeves gue. starting line up soalnya kan. Iya lebih konsisten aja ya. Kalau D'Angelo Russell up and down sih. Kalau lagi bagus-bagus tapi ya suka ada off-nya juga. Lu di Austin Reeves juga ya tahun depan nih, musim depan nih. Di compare sama D'Angelo Russell iya. Masuk Dallas udah D'Angelo Russell kalau podcast masalahnya boxer segini. Ya kan ada tuh. Nggak, masalahnya D'Angelo Russell ini harus menggantikan Kyrie Irving saat ini. Kyrie Irving kan lagi cedera. Jadi dia akan tetap menurut gue dapat. Jadi lo bandinginnya bukan di dapet satu tim. Sih. Lo akan tetap dapat menit main. Dan menurut gue Dallas surprisingly akan oke sih tahun depan. Iya kayaknya dengan Cooper Flag ini ya. Iya. Dengan Cooper Flag. Jadi menurut gue kalau di Lakers jangan deh. Tapi kayaknya buat Dallas saat ini dengan Kyrie cedera kayaknya bakal oke. Oke. Lu juga ya? Enggak, gue agak terpisah dari topik itu ya. Iya. Tadi kan Kemal bilang Nico Harrison defense. Iya, tadi Paul bilang kan dia mentingin defense. Lu udah lihat podcastnya Jason Williams belum yang udah setahun lalu apa? Dia bilang apa ya? Dia suka aneh sih tuh Jason Williams, cuma karena dia jadi gue kayak White Chocolate. Iya, si White Chocolate bilang dia nggak setuju. Defense menang championship. Dengan analogi yang gue bikin, untung lu jago-jago. Can you imagine 5 Ben Wallace versus 5 Allen Iverson? Ketawa itu satu studio. Bukan gitu. Bukan gitu. Analoginya bukan gitu. Bukan gitu. Ketawa sih. Akhirnya si Stephen Jackson karena nggak temannya Bab dulu jadi I pick Allen Iverson, saya udah jadi komedi anjing. Goblok aja. Cuma si Jason Williams serius. Enggak, jadi maksudnya apa? 5 Allen Iverson bakal mengalahkan 5 Ben Wallace. Iya, menurut dia. Lo gimana mau cetak poin? Kalau lu 5-5-nya cuma Allen Iverson. Nah dia pakai analogi kalau one on one itu bisa ISO. Kata Steve, chill bro, chill, minum, cheers. Lu hari ini kekencengan katanya. Maksud jadi kayaknya barangnya sebelum syuting bagus. Ada tuh nanti gue kirim ke grup deh. Kayak kalau gue ngomong dikatain bego kayaknya tuh masa Ben Wallace di NBA 2K boleh tuh lo pakai pemainnya sama lo. Lakers lawan gue Lakers. Iya. Come on man. Aneh banget ya. Tapi ya itulah maksudnya kayak tadi kembali lagi soal D'Angelo Russell. Tadi bener Dilo kan kalau ngambil defense jelas bukan Dilo harusnya kan Nico Harrison. Berarti kan Nico Harrison emang tolol aja ya. Enggak, tapi ya bisa dibilang Warriors saat Steph defense-nya nggak sebagus sekarang. Dulu di awal-awalnya mereka juara 2015. Iya. Mereka defense-nya masih tetap top 5 defense kan. Iya, itu dia ada skema-skema di mana si Steve Kerr pintar untuk bisa menutupi kekurangannya seseorang defense. Itu bisa terjadi juga. Karena sisanya di Dallas itu defendernya bagus-bagus semua. Iya. Dia masih Gafford, Jason Kidd ya? Masih tahun depan? Masih. Oh iya. Makanya jadi kan kita nggak tahu ya. Dallas Maverick ini tahun depan Max bakal Christie. Bagus-bagus lagi sebenarnya defender. Iya, ini kan dia punya Kyrie Irving, Klay Thompson, Cooper Flag, Anthony Davis, Derek Lively. Terus habis itu cadangannya ada D'Angelo Russell, ada Spencer Dinwiddie, PJ Washington, Najee Marshall, Daniel Gafford. Bagus tuh timnya dia Dallas Maverick. Apalagi kalau Cooper Flag tuh posisinya apa ya? Power forward ya? 3 atau 4 ya berarti kan. Oh enggak, dia petiga karena AD-nya pasti 4 kan. Terus yang Derek Lively-nya yang nomor 1 atau enggak Daniel Gafford-nya. Iya, jadi kayaknya tim ini bagus tuh tahun depan dah. Bagus kalau mereka bisa sehat sih iya. Even without Kyrie, menurut gue tim ini bakal masuk playoff lah. Iya, harusnya masuk playoff ya. Lebih bersinar mana Paul? Lu Spurs atau dengan Harpernya? Maksudnya tergantung. Menurut gue Spurs belum selesai sih. Spurs mendapatkan number 2 pick itu sesuatu banget sih. Iya. Apakah mereka tetap mau keep itu doang dengan udah ada Wemby yang number 2 pick? Tapi harus nunggu itu berkembang atau mereka mau lakukan sesuatu sekarang? Sebenarnya nggak ada salahnya juga ya nunggu dengan ada OKC, Denver juga masih lagi berat-beratnya nih. Iya, Magic. Iya, kayak kalau gue nunggu. Gue develop dulu pemain-pemain tapi nggak ada salahnya, nggak ya maksudnya gue ngerti juga kalau mereka mau win now juga sih. Karena Wemby
kelihatannya tipe yang nggak sesabar Giannis gitu ya. Kayak lo kalau nggak mau menang kejuaraan, lo kalau mau bangun tim ini, gue setelah rookie kontrak gue cabut sih. Iya. Gue biasa ya, gue part non teknisnya ya. Gue bisa pastikan setelah kemarin gue mau berteman dengan Jamoran, gue juga mau berteman dengan Wemby sih. Dia kesaulin apa sih? Coba tuh gue bisa, lu pasti di otak lu tuh ada keseruan yang kesaulin mal. Tadi main bola. Main bola dia. Itu yang kan kalau gue jadi manajemen Spurs ngapain? Baru sembuh cedera, bener gak? Iya benar. Iya. Tiba-tiba main bola sama Saulin. Iya, berarti kalau menurut gue meditasi ini kok. Footwork sih gue rasa footworknya. Iya latihan itunya kayaknya. Footwork. Enggak Saulin mal. Saulin lari sama footwork. Gila lo Shaolin footworknya gila banget. Lu bayang gak di post sekarang dia? Enggak dengan kapasitas dia papa bisa pakai metode itu dibawa ke San Antonio loh. Ngerti? Jadi gini kan, big man kan cenderung ya bukan rambut botak. Ini kenapa? Dibanding kayak pemain kayak Yuki, cenderung lebih clumsy lah. Gue gak bilang mereka clumsy, tapi kayak ya lihatlah kayak Boban atau Yao Ming gitu kan yang lebih inilah. Kebayang gak dia tiba-tiba ke Shaolin 3 bulan off season balik-balik. Wah gila footworknya udah kayak Hakim men. Bener. Ya kan? Kita gak tahu. Iya, tangan sih udah jago dia. Bener. Kaki. Bisa yoga lagi. Iya bener kan? Iya bener. Yoga. Dan dia tidak malu untuk melakukan itu. Kayak dia bukan kayak kesana untuk bercanda-bercanda. Dia serius ya kesana kayak ya gue nggak peduli lo ketawain gue di sini untuk belajar sesuatu. Iya. Makanya bisa bersinar tuh Spurs tuh tahun depan gara-gara Wemby-nya udah dari Shaolin mah beda mentalitas tuh. Iya, lu siapa ya? Dallas Mavericks sama Spurs. Kalau Harper nggak di trade, masih di Aaron Fox sama Wemby. Ya timnya. Ya, tetap kayak sekarang. Jujur sama kalau siapa? Si Castle. Stephen Castle. Masih ada kan? Masih di Spurs kan? Dengan Fox. itu Stephen Castle. Kita bicara musim depan ya, berarti tahun keduanya Wemby kan? Iya. Dengan catatan Anthony Davis sehat, gue masih Dallas. Oh masih ya? Anthony Davis sehat tapi. Tapi sulit Anthony. Wemby tahun ketiga sih kayaknya baru meledak banget. Tapi playoff mah lolos playoff. Tapi dulu Dallas Mavericks lebih jauh ya. Menurut gue ya kalau sehat. Eddie sehat. Iya. Kalau lu Paul, Dallas Mavericks sama Spurs, kalau Stephen Castle tetap, semua tetap, Harper tetap, De'Aaron Fox, ini tim gila loh. Kalau ada Kyrie Irving, gue Dallas dengan gampang. Gue nggak tahu ini tanpa Kyrie Irving siapa yang jadi leadnya ya. Iya, siapa yang jadi kreatornya di sini. Tapi defensively iya, Dallas di atas. Tapi masih Dallas. Wemby itu jadi faktor yang terlalu intangible yang paling susah ditebak buat gue. Anjing intangible. Iya kan, dia jadi sesuatu yang gue nggak tahu ini ceiling dia seberapa tinggi. Karena apa yang gue lihat tahun lalu aja menakutkan banget buat liga ini dengan sample size yang sangat kecil. Kita nggak main full musim loh. Bayang nggak kalau dia main full sehat? Bahaya. Bener siapa? kok. Ini Wemby. Gue nggak tahu dia. Kok bisa nembak nih orang dari luar? Enggak, gue lagi bayangin si Adam Silver kayak berbasa-basi lagi liburan. Lu lagi liburan di Cina ya, hati-hati ya gitu. Gue jadi Wemby gini. Enggak, lu to the point. Syaratnya apa? Defensive Player of the Year. Wah, itu harusnya dia loh. Iya. Harusnya dia. Iya. Terus gue tutup. Bukan lu Dort ya. Itu bloknya berapa kan? Terus Adam Silver baru 64 game. Lu cedera soalnya lo. Iya, ternyata kalau itu harus 64 game minimum. Iya sih ya. Iya. 64 game dia dibales lu, jangan matiin telepon, gue belum selesai. 64 game minimum. Tapi karena lu tadi sounding 64 game, kan Oladipo gara-gara Haliburton cedera kemarin kan. Oladipo tuh nge-tweet atau gue lupa apa ngomong di podcast, intinya adalah Oladipo tuh setuju kalau 82 games tuh dikurangin. Tapi kan ada komen netizen bilangnya kalau 82 games nggak apa-apa kita dikurangin, tapi pemainnya mau nggak dipotong gaji? Enggak, ini emang obrolan yang udah dari lama, bukan Oladipo doang ini. Kita All Star aja didengerin Adam Silver kan, kita obrolan All Star kita jujur. Masalahnya gini Mal, gaji nggak bakal dipotong, revenue akan berkurang. Revenue NBA-nya, of course. Klubnya. Jadi lu suruh klub atau tim untuk membayar gaji yang sama, tapi dengan masukan yang lebih sedikit. Mereka mau nggak? Kan pertanyaannya itu, bukan pemain. Pemain sih mau-mau aja disuruh main lebih sedikit. Iya. Gaji dipotong pun, misalnya fair deh, revenue menurun, kita kurangin gaji setara. Ya nggak apa-apa. Yang penting gue bisa sehat, gue bisa lebih perform. Tapi
owner pasti nggak mau, soalnya tetap masukannya lebih sedikit. Sebenarnya yang bertambah itu si NBA turnamen ya. Salah Jadi si NBA Cup itu salah satu ini ya, maksudnya salah satu Olimpiade juga kan. Jason Tatum sama Haliburton walaupun tidak ada playing time tapi mereka tetap latihan, mereka tetap traveling. Nah, tapi kalau menurut lu Paul, sebelum nanti gua ke Riko ya, NBA kan berarti kan musim depan ada NBA Cup lagi kan? Ada. Penting nggak menurut lu? Penting. Okay. Sebelum ke Riko karena itu dianggapnya, gue sering denger ini disebutnya sebagai dog days. Oke. Dog days, lo sadar atau enggak, kita pun merasakan di bagian musim itu emang rada kayak gue kadang-kadang nontonnya juga setengah hati kayak enggak. Soalnya itu dimana gamesnya harus memenuhi angka kayak beberapa game pertandingan dimainkan, tapi nggak ada apa-apa terjadi di situ. Jadi kita benar-benar baru mulai notice tim mulai ngetrend naik itu setelah All Star break kan. All Star pas menuju All Star juga seru, ada obrolan gitu kira-kira apa. Christmas game ada, tapi kayak selain itu kayak 82 game itu banyak bagian kosongnya. Nah, salah satunya itu diisi dengan baik oleh NBA Cup. Tapi gue setuju, NBA Cup ini harus ada arti yang lebih dibanding cuman jadi NBA Cup Champion. Contohnya, kalau lo jadi NBA Cup Champion, lo berhak untuk ini cuma ngarang doang ya, mentukarkan draft pick lo sama yang lebih tinggi salah satunya. Atau something like that lah. Jadi lo ada insentif lebih. Sekarang kan insentifnya uang. Dan itu cukup baik untuk LeBron gitu yang udah kaya, tapi dia ingin teman-teman yang lain dari bangku cadangan pun bisa rasain dapat $1 juta tuh apa atau $1,5 juta tuh apa gitu. Tapi selain finansial, mungkin lo harus kasih insentif yang lain agar itu bisa jadi lebih ada artinya juga selainnya cuma finansial aja. Ya kalau lu kok merasa ini enggak? Soalnya kan udah 82 game plus NBA Cup kan. Gimana nih? Kalau lu kan enggak plusnya cuma 1 game. Oh iya, plusnya cuma 1 ya? Cuma finalnya doang. Oh iya, tapi tetap 82-nya dihitung. Oh iya juga. Tapi nanti juga mereka atur jadwalnya, kalau lo udah ketemu sama tim ini di NBA Cup di semifinal, nanti itu dihitung sebagai salah satu pertemuan lo. Iya, karena gue waktu berangkat yang ke New York itu, gue nonton 2 kali pertandingan tuh Brooklyn Nets sama Knicks. Satunya regular season, satunya NBA Cup ternyata. Iya. Jadi kayak back to back aja main kayak. Cuma lapangannya diganti doang. Cuma lapangannya doang diganti maksudnya. Cuma lapangannya doang diganti. Itu masih regular season terhitung juga. Iya, NBA Cup kan lapangannya keren-keren ya warnanya. Iya, warnanya beda, nggak warna coklat gitu, tiba-tiba warna hijau semua satu lapangan. Iya. Lu juga nggak terganggu berarti kok ya sama NBA Cup ya. Aman-aman aja ya. Bukan aman-aman aja sih. Oke, tapi nggak ada juga nggak apa-apa. Oh iya. Iya, baik-baik aja tapi nggak ada juga nggak apa-apa gue. Karena lo bukan casual fan. Casual fan rata-rata mulai nonton. Gue ada teman-teman yang casual fan. Gue suka kayak di awal musim udah mulai ngobrol basket. Ini karena mereka di akhir musim ngomongin sama basket sama gue. Ntar dulu deh. belum mulai nonton nih akhir Oktober awal November. Belum mereka. Mungkin Christmas kayak pas Christmas game hype gitu 5 game 1 itu baru mereka mulai perhatiin. Jadi ada NBA Cup itu buat kita yang suka basket ada sesuatu yang lebih menarik lagi, tapi mungkin bisa menarik casual fans dengan satu hal yang baru aja. Iya, itu NBA Tapi Cup benar ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa karena tetap 82 game. Sama ada diskusi juga nih dari Avarela Savio 9369. Bikin diskusi dong Bang, gimana kalau playoff di cross antar wilayah? Jadi yang posisi 1 di timur lawannya yang posisi 8 di barat dan sebagainya dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, penentuan juara wilayah cukup dari musim reguler. Ngenes banget lihat Cavs atau nanti sampai OKC nggak juara. Udah juara ya ini by the way ya, udah juara. Wilayah karena rontok di playoff. Gimana? Yang pertanyaan bagian keduanya? Jadi yang cross gue ngerti. Iya, posisi 1 cross, tapi penentuan juara wilayah cukup dari musim reguler. Jadi ngenes banget lihat Cavs atau nanti sampai OKC nggak juara wilayah karena rontok di playoff. Ya maksudnya gimana ya? Oh, dia maksudnya tuh kayak lebih kayak bola. Oh, jadi sudah angkat. Di akhir musim dengan rekor terbaik lu udah jadi West Eastern Conference Champion. Iya, udah juara. Jadi jadi lu tinggal lawan, lu berarti langsung ke final. Masalahnya NFL aja nggak begitu ya. Iya. Apa MLB? Ini lebih American versus Eropa. Iya. Kenapa? Tapi gue kalau lagi ngobrol santai sama fans bola teman-teman gue ya. Iya. Gue suka part dari NBA adalah itu. Ya. Lu best of 7 dong. Jadi kalau Real Madrid jago, menangnya 4 kali dong. Oke. Kalau gue. Gue nggak mau offend fans bola ya, karena menurut gue dua-duanya ada pro kontranya dan gue sekarang bisa lihat serunya juga. Iya. Tapi lo lebih prefer
ini seeding terus lo ketemu jadi bracketnya udah di set dari ranking lo terus lo mulai lawan nih di seri sampai final atau lo lebih suka kayak IPL gitu yang udah dengan poin yang lo kumpulkan dari menang kalah atau seri dan itu menentukan juara walaupun juara udah bisa ditentukan like La Liga itu udah 3 game tersisa tapi udah kejauhan dari yang lain. Gue menikmati NBA karena gue suka format head to headnya. Oke. Lebih fair yang mana? Lebih fair Madrid lo juara dengan 3 game tersisa di musim ini tapi karena mereka udah main the best. NBA aja. NBA. Lo lebih suka sistem yang itu dengan akhirnya walaupun lo udah the best team all along, lo bisa kena upset di playoff. Jadi gue menganalogikan fighter nih. Iya. Gue fighter yang kurang kuat. Iya. Di akhir musim gue harus ketemu sang juara kan? Iya. Kan gue bisa ngalahin dia. Tapi kalau lo bisa ngalahin dia, kenapa lo rekornya nggak lebih baik di musim reguler? Itu gue cuma terjemahkan pertanyaan viewer ini nih. Iya. Maksud dia tuh gitu, kayak ngerti kan kayak lo ada resiko lo bisa kalah nih. Betul. Kalau di basket justru menurut gue itu jadi cerita yang indah. Oke, the whole season gue tidak bermain baik. Bahkan gue di urutan buncit gitu. Iya. Cuma gue one-one sama dia gue menang loh. Iya. Itu di bola kan tidak terjadi dengan sistem klasmen. Benar. Iya, Makanya dia bilang kan Piala Champion, Liga seharusnya Cavs yang udah dinobatkan sebagai juara timur karena mereka Eastern. udah susah payah main 82 game. Iya. Terus ternyata tumbang lawan Pacers atau Kalau menurut gua lebih bagus, ini saran yang bagus ya, karena kalau misalkan let's say Cavs ngangkat piala di East. Abis itu oke sih udah ngangkat piala duluan tanpa playoff ini ya. Ya terus ketemu Itu akan bikin tim lain akhirnya nggak ada tanking lagi, maksudnya. Justru akan ada tanking. Karena dengan Cavs udah 60 wins, wah tinggal 20 game tersisa 10 game tersisa, Jadi gue udah mulai juara. kejar ke bawah. Justru sebaliknya Mal. Dengan playoff ini, apalagi ditambah dengan play-in. Jadi di peringkat 9, 10 plus 11, 12 pun kalau selisihnya masih sedikit, masih ada harapan. Gue jangan turun deh. Lebih mending gue naik daripada turun. Itu kan idenya Adam Silver. Daripada tim yang udah merasa gue gak bisa naik nih, gue bisa masuk ke 8. Kalau gak bisa masuk ke 8, gue out. Gue mending kejar ke 12, 13 langsung di bawah. Enggak kayak gitu. Jadi dia bilang, oke, sampai 9, 10 pun masih ada chance nih. Menurut gue, terjemahan gue terhadap sistem ini adalah ini semua kayak lo main video game terus semua ada tahapnya. Regular season tuh 1 tahap. Yaitu di mana seeding doang. Lo menentukan seeding lo. Setelah seeding, lo next level nih, ketemu ke next levelnya. Next levelnya adalah 4 ronde di playoff ini. Dimana ya gue setuju sama Rico. Lo harusnya kalau lo emang the best all season long, ya lo tunjukin. Lo harus bisa kalahin dong yang si nomor 8. Kalau terjadi di Kembe Mutombo yang ngalahin Seattle Supersonics, oh well berarti lo bukan the best yang lo the best all season long, tapi lo crumble, lo choke di first round. Di playoff. Iya, 5 game series dia kalah kan sama di Kembe. Iya. Kalau lu juga kok gitu kok. Jadi sistemnya sama kayak ini aja, mending kayak sekarang aja udah. Dan seberapa sering sih 8 kalahin 1? Gue tanya. Ya, jarang kan? Jarang. Ya ada tapi jarang. Iya. Jadi fair aja sih menurut gue. Iya. Kalau lu gimana? Iya sih, NBA ini dengan formatnya seperti itu dari puluhan tahun lalu, only the strong survive. Oke. Iya, ini kan kalau si pertanyaan tadi dilempar ke Jordan, ke Kobe, Shaq, ya kita bisa peringkat 1 tetap menang, ya Cleveland aja. Iya dong, ini kan 1 banding berapa ratus case. Iya. Emang nggak sekuat itu gitu loh. Nah, lo setuju dengan wilayah ini nggak? Gue ada 2 pertanyaan buat kalian. Lo setuju nggak masih ada wilayah? Gue masih setuju sih. Kalau yang state yang kota-kota yang agak di dekat menengah di Amerika, terus alasannya apa untuk ada wilayah? Iya, kalau gua bisa jawab part itu. Tapi kalau gua pribadi, kalau kayaknya wilayah ini tadi kalau based on dari komentar dia ya, mungkin nanti wilayah ini sedikit demi sedikit mungkin dihilangin Paul, karena itu terjadi di All Star juga kan. Di All Star kan kita mulai nih hilangin West kita versus East. mencoba itu. Akhirnya apa dari yang tim captain gak usah deh pakai wilayah, tim captain aja nggak works juga. Akhirnya berubah lagi World versus USA. Gitu-gitu. Kayaknya nanti mungkin idenya dia ini bisa jadi kejadian. Soalnya gini, kan kita idenya berangkat dari All Star. Kalau lo milih 15 harus milih 15 the best dari East. 15 dari West, itu nggak berarti lo milih 30 yang terbaik di liga. Iya. Seandainya West lebih bagus kompetisinya, bisa jadi top 20 player sebenarnya dari West dan 10 dari East. Tapi karena lo memaksakan ngambil 5 lagi dari East, lo motong jatah dari West 5 orang. Iya. Itu kan idenya. Nah, lo berkembangan ide itu lagi ke tim. Kalau lo sekarang masuk ke playoff, tahun lalu aja deh. Menurut lo lebih kompetitif West atau East?
kompetitif. Ya masih West. Masih West. Iya. Jadi sekarang lu tetap harus pilih 8 of the best 8 tim dari West untuk diadu ntar 8 of the best of the East, which is sebenarnya conference yang lebih lemah tahun lalu. Iya. Dimana sebenarnya udah ditentukan, Pacers sampai ke game 7. Tapi berapa orang yang lu kenal yang beneran megang Pacers di awal seri ini? Benar, gue juga kaget sih mereka bisa ke game 7. Tapi gue tetap dari awal megang OKC, kita semua megang OKC lah ya. Yeah. Jadi maksud gue tuh kayak ada banyak orang yang bilang divisi itu harusnya udah dihilangin. Pacific Division, Midwest Division itu harusnya dihilangin. Udah nggak usah. And also mungkin conference bisa dihilangkan juga. Lu bikin aja satu, tapi mungkin ada pembagian yang lain yang nggak tahu gimana. Tapi karena daerah itu sebenarnya aneh nggak sih? Iya, gue juga nggak ada alasan untuk itu. Iya, gitu sebenarnya sekarang. Ya NFL pun nggak East versus West kan dia. Enggak. Iya, makanya jadi kan memang, dan ini kan NBA sekarang kalau nggak salah, ini gue nggak tahu juga apa kalian mantau, klasemen kan sekarang udah nyampur tuh, ada klasemen yang pisah-pisah tetap West sama East, tapi ada yang klasemen yang nyampur kan. Jadi yang kayak apa sih kemarin tuh gue lihat tuh yang, jadi kayak misalkan dilihat rekornya. Misalkan Cavs paling atas, tapi bawahnya bisa OKC. Udah ada klasemen nyampur tuh di NBA. Oh iya, yang overall, overall iya, semua. iya, Jadi iya. kayaknya udah mulai generalisir aja. Maksudnya kalau emang OKC secara rekor di atasnya Cavs atau Cleveland yang di atas ya nomor 1 Cleveland, nomor 2 OKC. Udah mulai kayak gitu kan, udah mulai dicampurin gitu. Okay. Itu Ya kan, nggak apa-apa kok kalau ada Iya. perubahan yang menghilangkan hal-hal yang dulu mungkin ada alasan. Iya. Karena dulu kan traveling lebih susah, tim nggak punya pesawat sendiri. Jadi Iya. emang kita mainnya dalam region kita lebih banyak deh. Kan Iya. mereka pasti ketemuan di West, ketemunya lebih sering kan. Iya, iya. 4 kali ketemu dibanding tim sama East ketemunya cuma 2 kali. Iya, Tapi iya. mungkin sekarang udah jauh lebih mudah dengan masing-masing tim udah punya private plane. Mungkin Iya. kita bisa nyamain ketemu di West, tim yang di sini juga 3 kali, ketemu sini 3 kali. Iya, Siapa iya. tahu ini membuat kompetisi yang lebih merata seluruh liga. Kayak apa tuh dulu final kan 2-3-2 tuh. Lu ingat ya zaman itu? iyalah zaman Lu suka nggak format itu? gue suka. Lu suka dengan 2 Gua suka. kandang, 3 away, terus 2 Suka kandang? gue. 2-3-2 ya, bukan 2-2-1-1-1. Iya, Kenapa iya. lu lebih suka itu? Pengen tahu aja. Kalau yang 2-3-2 ya, berarti yang format dulu ya. Ya karena kan secara nggak langsung sebenarnya kalau tim yang tidak dijagokan ini, misalkan yang 3 ini kan berarti yang seatnya lebih rendah kan. Ketika dia unggul 3-3-nya, potensi dia menang di 2 ini ada loh secara mentalitas gitu. Karena mungkin aja kan kayak lu juga nggak capek terbang, jadi nggak capek back and forth gitu. Jadi kalau misalkan let's say yang 3 ini bisa megang 3, dia 3-2 kan skornya kalau 2 menang kan. Ya. Ada potensi lo udah bisa finish di kandang musuh. Potensi itu besar. Jadi lebih fair kalau menurut gue lebih fair. Lebih fair untuk underdognya lebih ada chance. Iya, lebih Oke. ada chance, Karena gitu. itu alasan ada itu karena dulu emang traveling aja kan, mereka nggak mau bolak-balik di Iya, game 5, 6, 7 gitu. Sekarang kan mereka udah sering bolak-balik. Lu ya. kenapa lebih suka? Sama lebih fair. Lebih fair. fair. Masalah lebih fair berarti underdog Lebih bisa. seru. Iya, Iya. iya. Lebih balance secara mungkin untuk comeback dan lain-lain. Iya, kalau lu, Paul, emang 2-3-2 lu nggak Gue suka? lebih enggak. Gue lebih suka sekarang karena alasannya sebenarnya sama kalian. Iya. Tapi menurut gue, lo sebagai tim dengan rekor lebih baik harusnya lebih ada advantage. Oke. Justru yang underdog atau yang tim yang lebih rendah, Iya. lo harusnya kena defisit lah. Iya, Jadi iya. sebenarnya kalau lo jadi tim away, lo colong 1 aja on the road, which kita sering lihat itu di sekarang juga yang 2-2-1-1-1. Berarti the next 3 games lo ada di kandang lo sendiri. Lo cuma perlu menang 2 dari 3 deh. Oh, Suddenly, menurut lu iya gitu maksudnya iya dari matematika kayak pas lu balik untuk 2 kandang, pressure-nya jadi di home team lagi. Gue harus main 2 lagi di kandang gue sendiri beruntun dan gue harus menang nih game 6. Iya, iya. Walaupun lo harus next game-nya ada di kandang juga. Gue 3-2. Kenapa gue nanya? Karena 2-3-2 ini mengingatkan gue terhadap IBL format sekarang best of 3 yang away home. Karena biasanya kalau best of 3 kan mungkin home away home. Tapi karena mereka away home, ini jadi mengingatkan gue ini kayak NBA zaman 2-3-2 sih. Oke, lu lebih suka yang mana emang? Home away home apa? Gue away home? lebih suka selang-seling karena dramanya. Kalau emang seri, Oke. wah berarti jadi best of 3 dan bulak-balik nih. Walaupun mainnya tetap di Jakarta semua ya. Jadi nggak ada home. Jadi kalau gue ya kalau emang di Jakarta semua nggak apa-apa. Tapi home away home itu buat kita sebagai penonton dapat pandangan yang wah ini balas-balasannya nih. Iya. Ya, lo Bahkan dapet gua advantage. kalau playoff NBA gue lebih suka yang 5 game dulu waktu first Gua round. juga, 5. first round 5 iya, aja. 5.
Gue lebih suka gitu, capek tahu first round 7. Ini kan berarti kalau tadi kita balik soal revenue, ya pasti revenue playoff lebih gede daripada regular season. Plus regular season mungkin gak ngangkat secara revenue karena orang bosen, makanya ada Emirates kan. Emirates mungkin buat pemasukan juga. Cuma gue kalau kompetitif mah lebih suka yang 5 gue. Emang berapa ronde pertama ke game 7? Jarang kan? Iya jarang. Jadi gak ngaruh ke revenue juga. Ujung-ujungnya kalau ke sweep atau 5 game ya sama aja lo best of 5. Iya. Gue best of 5 tapi mungkin lebih cepat eliminasinya ya. Karena best of 5 bukan best of 7. Jadi 3 aja udah menang. Iya. Tapi at the same time tidak, menurut gue gak akan jauh sih. Ya kalau juga 5 juga. 5 gue. 5 juga ya. Kenapa? Kalau gue karena upset lebih bisa terjadi. Iya kalau 5 best of 5 dibanding best of 7. Best of 5 lu perlu menang lebih dikit. Deg-degannya lebih lu bisa kecolongan lagi. Itu tadi salah satu alasan gue kenapa gue memilih NBA format basketnya ini sedikit lebih menarik dibanding bola dari kacamata gue. Karena lu masuk playoff deg-degannya beda lagi. Iya. Deg-degannya beda lagi. Suddenly apa yang kita sebut playoff atmosphere. Nggak, tapi masalahnya playoffnya bola adalah Liga Champion kan. Nah itu beda level lagi. Itu NBA Cup-nya NBA dan itu jauh. Iya. Kalau itu kan semua liga, wow, the best of every league. Itu transport lebih boncos sih negara. Negara Barcelona ke Napoli bab. Iya belum ke Turki. Ke Turki. Tapi kan memang NBA ini kalau kita perhatiin dia selalu ngerubah format kan. Dari format NBA draftnya berubah, format liganya berubah, terus selalu berubah lah. Jadi yang tadi dikomentarin sama netizen ini kemungkinan terjadi bisa aja wilayah nggak ada. Karena kayaknya formatnya berubah terus dalam Silver. Cuma pertanyaan buat kalian berdua, karena ini ada pertanyaan juga dari netizen sebelumnya. Lu lebih suka era Michael Stern? David Stern. Michael Thibodeau. Gue kalau nama tuker-tuker Tom Thibodeau. Tom Malone. Gue 2 nama gue jadiin 1 ya anjing. Ya juga gue kalau nama-nama nih sorry ya teman-teman. Rafli. Suka Ralfi itu juga ketukar mulu. Gue susah kok. Jujur gue kalau nama-nama kadang-kadang suka, tapi gue Sternnya tapi gue tahu maksud lo, Iya kalau Michael Thibodeau kan Michael Malone sama Tom Thibodeau. Bukan Michael Bay yang bikin Transformer bukan. Beda lagi. Gue kenapa suka keputar-putar gue. David Stern atau Adam Silver. Soalnya kalau David Stern menarik. Selama karirnya dia. Gue tahu arah lo kemana. Iya menang yang NBA Champion cuma 3 tim atau Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, terus Spurs kalau nggak salah Rockets. Tapi kalau di eranya Adam Silver pemenangnya jauh lebih banyak kan. Pemenangnya bervariasi setiap tahun beda. Tapi kalau lu lebih suka David Stern atau Adam Silver? Era kejayaan. Di otak gue cuma begini. Betul emang framingnya seperti itu. Iya. Tahu dari mana itu formulanya Adam Silver ada juara baru terus? Apa? Gak tahu gue. Kalau gue bilang, maksudnya lu maksudnya emang ya kebetulan aja juaranya baru. Menurut gue argumennya salary cap, NBA Players Association Agreement, hal-hal seperti itu dibentukkan untuk bisa membuat tim jadi lebih merata supaya agar dinasti tidak terjadi lagi. Itu emang Adam Silver NBA katanya sih gitu. Padahal David Stern kan ngalangin Chris Paul pindah. Kan dia berarti dia mengurangi super team kan di eranya David Stern gitu Paul. Gini, yang gue tahu dari banyak kritik terhadap Adam Silver sekarang adalah second apron ini deh. Dulu nggak ada kan di David Stern. Lu mendenda tim, bahkan lu menghukum tim yang terlalu jago dengan lo harus bayar pemain ini dengan lo kasih peraturan harus ada mereka eligible untuk supermax contract, max contract dan supermax contract. Tapi at the same time kalau lo bayar pemain lo terlalu banyak, lo dihukum lah basically, didenda, dan denda itu finansial dan non finansial juga. Dimana lo bisa kehilangan draft pick, lo nggak boleh ngelakuin trade. Jadi sekaya mungkin pun kayak Steve Ballmer pun mikir 2 kali sih. Ini kenapa kayak OKC mungkin orang mikir 2 tahun 3 tahun max kali ya, habis itu main mereka udah terlalu mahal mulai cabut. This is why Denver Nuggets tidak bisa. Ya kenapa kita ada 7 juara di 7 tahun? Pertanyaannya adalah oke, itu jelas terjadi. Lu lebih suka era sekarang atau dulu? Itu kan sebenarnya pertanyaannya. Whether or not itu sengaja atau nggak sengaja dari Davidson atau Adam Silver, yang gue cukup yakin Adam Silver sengaja sih untuk merubah. Itu kan kenapa? Karena banyak owner komplain lah kali ya.
Kayak tim gue kapan nih nggak pernah ada kesempatan. Lu tetap ini aja kali ya yang juara Kan gitu. kita Charlotte bahas waktu Hornets, itu, lu Wizards. suka Dynasty atau suka yang sekarang? Kan kita pernah bahas tuh bertiga kan, yang lebih suka Dynasty atau sekarang gitu. Pertanyaan jangan gitu deh, karena kalau itu kan personal preference. Lebih baik buat Liga NBA yang mana? Juara baru. Ya juara baru. Setuju. Kalau buat casual fans. Setuju. Tapi, Karena lo jadi bikin semua orang ada harapan bisa Cuma menang. ada pembahasan menarik bahwa era kan kayak gimana ya gue bahasnya. Ini sebenarnya gue nge-podcast sama Ferry Irwandi sih. Tapi intinya adalah suatu industri itu akan berkembang jika ada yang jadi villainnya. Nah ketika itu orang emang pinter banget ya. Iya kalau lu ada Bener, itu villainnya, orang kalau pinter lu ada villainnya, itu industri lu jauh lebih maju karena banyak Antagonis. banget yang pengen kayak tadi gue di podcast bola ngomong Batman kalau nggak ada villain ya udah jadi orang kaya iseng aja. Kalau di bola siapa villainnya emang? Apa nih villainnya? Iya. Ya kan Gianni kalau Infantino. dulu kan waktu itu Ronaldo. Sekarang. Kalau sekarang ya pasti masih Real Madrid lah di Liga Champion karena kan dinasti. Villainnya? Iya villainnya Villain. pasti orang mau ngalahin 15. I think so. Di Champions League ya kita Iya ngomongin Champions Champions League nih soalnya kan Oh pengen. bukan villain seperti Dennis Rodman gitu bukan. Oh, bukan. Kan kalau bola soalnya jauh lebih Liganya besar, banyak, liganya liganya banyak. Tapi intinya adalah kalau tadi di podcast bola aja bahas, kalau Batman tanpa Joker kan Batman cuma jadi orang kayak iseng tiap malam jalan-jalan aja, nggak ada villain, jadi nggak maju. Tapi kalau ada villainnya berkembang semuanya. Even dulu gue kalau zaman hip hop dulu, gue ketika sama yang Lex ngeluarin lagu GGS kan dihujat sama rapper senior kan. Sedap. Gue zaman di pop dulu Iya, sedap. iya, iya, Sedap. Tapi kan dihujat, tapi kan jatuhnya kayak apa nih nggak bisa nge-rap apa jadi villain. Viewersnya jauh lebih gede daripada senior-senior ini. Gue distracted sama bagian itu juga sih. Iya. Iya makanya kan ada gue selalu ngomong sepatu Yeezy, selalu ngangkat Yeezy sama anak-anak gue. Akhirnya ada USS, ada Urban Sneaker Society kan, ada Jejo gitu. Karena cuma gue sama anak-anak iseng kayak ngomongin Yeezy lu nggak bisa punya ini kayaknya babas segala macam. Akhirnya ada raffle, ada semua, ada acara-acara sepatu lah di mall-mall. Karena kita dalam tanda kutip menjadi villainnya gitu. Nah, ketika tidak ada dinasti, nggak ada villain. Karena tiap tahun lu ganti. Siapa yang mau lu kalahin? Warriors udah lewat. Maksudnya tiap tahun Warriors yang terakhir jadi villain sih. Iya menurut gue. kan, karena kan kita bener. semangat banget. Jadi begitu 2016 LeBron ngalahin Golden State itu kita satu Brewers waktu nobody brew teriaknya kayak orang gila. Karena akhirnya dinasti Warriors itu dihentikan gitu. Dari 3-1 comeback. Itu tuh kayak, nah maksud gue gitu. Gue lebih suka, kalau dulu kan pertanyaan gue waktu lu nanya itu Paul, gue lebih suka yang sekarang ganti-ganti. Tapi gue baru nyadar ketika Ferry Irwandi kasih pencerahan ke gue. Gue butuh dinasti, gue butuh dinasti supaya bisa ngalahin gitu. Olahraga itu sebuah cerita sih sebenarnya ya. Kalau Iya. kita lihat alur cerita itu, Iya. kita kalau cuman dikasih action tanpa cerita itu seru buat kita nonton doang. Iya. Tapi ini berujung di mana nih? Ya Detroit Pistons kenapa kita respect? Karena dia bisa ngalahin Lakers kan. Makanya kayak anjir gue Detroit Pistons. Dan kenapa kita respect first time Jordan ngalahin Detroit? Karena ngalahin Detroit gitu kan. Iya makanya. Jadi gue itu kalau gue Kalau tiap tahun dua tim yang beda ketemu di final nggak ada cerita yang untuk membuat mereka Iya. ada rivalitas. Nah ini kenapa gue bilang ilangin deh East and West. Iya. Karena kalau Pacers sama OKC ketemu mereka nggak saling benci juga. Malah mereka saling respect. Iya yang Rico bahas wah, ini waktu jago itu. banget gitu. Iya. Semua temenan semua. Bukan hanya itu, tidak ada kesempatan untuk mereka membangun cerita antara kedua tim ini yang ketemu di final. Selainnya lo ada pengulangan, mereka ketemu lagi terus ya udah itu terjadi dinasti. Iya makanya lu kok. Gue ada diskusi menarik sama Junas kemarin. Oh yang di Awu kreatif. Jadi si persona individu itu kalau kuat itu akan menjadi extra awareness yang luar biasa. Ini memang bergeser dari topik lo ya. Iya. Contoh, Junas ada datanya. 90% berita newspaper di Amerika kata Junas ya, itu mengumumkan kemenangan timnya itu jagoannya dulu baru timnya. Oke. Jadi kalau Bulls mengalahkan Knicks, Jordan 50 beat New York Knicks. Kenapa? Karena pemain lebih menjual dibanding tim. Iya. Jadi kalau Di NBA ya? Di NBA. Jadi begitu pentingnya menurut Junas bahwa ya di bola ada Ronaldo Messi gitu. Jadi kalau tokoh-tokoh individu ini di setiap kita bicara general cabang olahraga ya. Icon-icon ini sudah kuat dengan sendirinya menurut gue dan Junas, dan gue sepakat sama Junas. Industri itu akan hidup tanpa harus ada villain. Oke. Oh. Iya. Enggak setuju gue itu. Superior aja lo udah.
terkenal aja. Iya LeBron berarti. Iya LeBron. Tapi kan LeBron jadi villain kan. Nggak terlalu. Gue juga sempat mikir gitu. Iya. Tadi kita ngobrol di luar. Ada ya kan yang iya. gue benci banget sama LeBron James. Kenapa? Karena dia sejago itu. Cuma kita harus akui faktanya ya, Bang Fuad ya benar. Gini, faktanya gini benar. Harus gue akui. Di survei itu stadion Lakers, seberapa banyak orang yang nonton Lakers sama nonton LeBron? Ya nonton LeBron. Ya udah. Iya. Mana yang mau dibelain berarti kalau karirnya kenapa-napa? LeBron. Fair aja. Ayo kita ungkap itu. Iya kan maksudnya bener kan Kobe Shaq juga kita bencinya sama Kobe Shaq-nya kan. Jadi maksud gue kalau sebuah industri Adam Silver siapapun itu kalau mengglorify sebuah individu untuk kepentingan market nggak apa-apa. Karena emang itu masih menjadi peluru utama. Gue melihat. Gue melihat. Tapi setuju nggak sama poinnya Kemal bahwa kita tidak kelepasan. Kemarin pun deh kita nonton Game 7 man. Wah oke sih. Ini waduh banyak drama. Tidak sekelepasan gue yakin dibandingkan pas lo lihat comeback 3-1 dinasti dijatuhkan oleh basically satu orang lah. Emotional feeling lo. Iya. Karena ada drama itunya, ada underlying story-nya. Iya, ketimbang Game 7. Oke, si Pacers ya. Jadi ada cerita storyline Shai Gilgeous-Alexander, one of the best individual seasons of all time gitu. Iya. Secara statistik atau data, this is one of the best teams of all time juga. Iya. Yang mana yang lebih menarik? Dua-duanya menarik. Iya. Tapi lo lebih teriak pas LeBron kalahin Warriors. Jelas. Walaupun ada fotonya tuh yang parade 2016, 2022 Warriors sama sih lebih pecah. Jadi makanya gue bilang ke poinnya Rico adalah benar sih yang lo diskusi sama Junas. Ya. Tapi dengan kalau seandainya ada villain, nambah lagi nggak sih animonya untuk kayak orang terakhir gila. Golden State doang soalnya. Iya, gue kalau bisa mengcounter Ferry Irwandi, ya si villain ini kan tidak bisa di-create. Bener. Ya, sekarang nggak ada. Tapi era David Stern bisa ternyata kok gitu. Maksudnya di era David Stern. Tidak sengaja. Tapi semua rulesnya mengarahkan ke situ kan bahwa ini kemungkinan tim jago ini nggak bisa diotak-atik lah dengan gampang gitu, nggak bisa lu trade orang segampang itu, izinnya aja sulit kan, kayak Chris Paul mau gabung sama Kobe. Tapi kan dia tidak memplan. Jangan mudah-mudahan Bang Fuad gak diserang ya. Ada satu orang lagi dia gak suka siapa? Messi. Bukan jangan bola. Basket. LeBron. Di luar itu selain LeBron sebelumnya Michael Jordan. Bovo. Jordan. Dia gak suka. Kenapa? Ya kenapa mereka terlalu dominate aja sih. Wan Choi juga gak suka bener. Dia pernah bilang di berbagai kesempatan karena terlalu superior. Dia bilang waktu Detroit bener ya. Dia mengakui ini terlalu superior. Si Wan Choi gak suka Jordan. Tapi kan itu tidak di-create oleh peraturan yang diterapkan oleh David Stern di liga saat itu, di asosiasi, bahwa ini Bulls jadinya dibantuin dengan peraturan menjadi dinasti. Emang ada Michael Jordan dan Scottie Pippen di draft dan setelah itu mereka langsung lewati first round. Sebelum ada Pippen kan Jordan gak bisa lewatin first round. Iya. Jadi memang gak di-create ya. Mungkin aja di era Adam Silver ini sebenarnya ada dinasti lagi. Nah sekarang yang menurut gue yang di-create adalah peraturan agar ini tidak terjadi lagi. Dinasti sama Adam Silver sekarang. Dia tidak mau itu terjadi lagi. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab sama 30 owner. Commissioner, jangan salah, commissioner itu kerja untuk owners di NBA. Bukan sebaliknya. Dia bukan bos. Dia pegawai untuk 30 tim owner di sini. Iya. Jadi jangan pernah salah pikir, Adam Silver the boss. He's not the boss. The boss itu yang punya duit, yang punya timnya. Dan sih bener aja yang kata lu bilang itu kok, peluang dinasti ada. Tapi 2 tahun lagi Supermax-nya SG udah gak ngalahin gaji-gaji yang lain, pisah. Bisa timnya udah. Dan pasti. Ini peraturan yang udah sekarang berjalan kayak gini agar supaya mutar terus. Iya, supaya gak ada dinasti, kecuali J-Dub sama Chet Holmgren. Ya udah gue gak apa-apa deh, gue potong-potong sampai kapan ya. Sekarang mungkin kalau lu mengharap villain adalah Wembanyama sih. Karena dia bisa ngelakuin satu-satu orang yang gue bilang bisa ngelakuin hal yang orang lain gak akan bisa ngelakuin, siapapun itu. Ya jangkung. Jadi mungkin lo bisa gak suka sama dia karena itu, ngerasa itu gak fair. Iya, udah gitu dari Perancis lagi. Bener, bukan Amerika lagi. Iya, LeBron American sweetheart tuh. Dia ikonnya. Udah, lo bisa bikin film tuh di situ. Bener. Iya, kita lihat deh. Dan apalagi Perancis sekarang bisa diargue bahwa mereka the next world team, the best world team mereka sih. Sekarang US udah akan menurun. Akan menurun ya. Karena kan point guardnya Jamoran sama Haliburton atau enggak Jalen Brunson. Gue ada personal opinion tambahan. Oh ya, siap. Gue mau menegaskan dengan topik kita 10 menit terakhir nih. Gue mau menegaskan bahwa
gue semakin sepertinya tidak percaya kalau ini diatur ada sisi gamblingnya cukup besar. Gini, gue bilang gue biasa aja sama Messi loh, tapi gue akui semua achievement dia itu fair. Oke. Messi bukan anak emas FIFA, gue yang ngomong nih. Itu dia dapat fair. Pun LeBron, banyak yang bilang ini anak emasnya NBA. Kalau dia anak emasnya NBA, dia udah dapat gelar dynasty dari salah satu timnya dia belum pernah. Belum pernah dia. Bahkan dia harus pindah untuk menang. Mau tuh si LeBron kalah 6 kali di final. Iya. Nggak mau. Jadi menurut gue fair. Iya. LeBron udah sejago itu aja kalah berkali-kali, berarti se-fair itu. Berarti era dinasti sebenarnya nanti mungkin akan balik lagi di era Adam Silver ini ya. Iya. Entah kalau ada tadi lu bilang ada pemain satu aja yang sejago itu lagi, sejago Jordan Nah LeBron ini lagi gitu. ada lu kalau mau dinasti, gue pernah denger ini dari analis ya, jadi ini bukan dari gue. Iya. Dia pintar banget lah, siapa sih namanya lupa. Einstein. Bukan. Itu udah pasti pintar. Aduh lupa, sorry. Tapi Thomas Alva Edison. intinya dia Iya. menyebut gini, untuk OKC menjadi dinasti, the next dynasty, gampang. Mereka mulai take a pay cut kayak Jalen Brunson tahun lalu di New York. Gampang, semuanya, tapi kan mereka kompak banget. Oh ya di PK Mereka aja kompak semua. banget. Iya. Semuanya tapi lu pay cut, gue pay cut, semuanya pay cut. Kita semua terima pay cut, semua kita stay under the apron. Kita justru tujuan kita harus sama. Kita mau menang multiple championships di 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan kita yang miliki NBA. Tapi kita semua harus pay cut ya. Nggak cuma Shea yang gajinya paling gede, semuanya. Iya. Gak ada yang gak mungkin loh Mal. Gak ada yang gak mungkin, bener. Iya benar bisa. Iya Ini bisa bisa aja jadi, sih ngomong betul. kayak gitu. Soalnya dan gue percaya kalau ini tim yang lain gue nggak percaya sih. Tapi Kalau kalau ini OKC Lakers, bisa. Boston, tapi gue lihat karena kita selalu bilang mereka sekompak itu. Iya. Interview aja harus bareng. Who knows? Iya, piala aja dikasih kan. Piala ini Piala kejedap. dikasih, Iya. Rolex, kepala anak dipegang. Iya. Mungkin bisa jadi ya. Mungkin aja. Ya coba nanti kita lihat ya apakah David Almarhum Hidup. apakah Kayaknya nggak bakal. Iya, apakah OKC bisa jadi dinasti atau enggak ini ke depannya? Lu ada hot takes nggak sebelum mudahan? Ada hot takes nggak? Nggak ada. Tadi apa yang gue bilang di luar ya, yang lu bilang? Apa itu? Hotex nih kok. Hot takes yang mana ya? Apa yang? Oh itu, aduh, tadi lu bilang Aduh, apa? lupa lagi gue. Aduh, tadi lu, Grant Hill sama Penny Hardaway. Oh, iya. Oke. Lu cuma milih Penny Hardaway ketimbang Grant Hill doang. Ya nggak apa-apa sih, nggak hot takes juga sih. Penny. Itu gak hotex. berarti kalau- karir siapa yang lebih baik? Soalnya dua-duanya cedera. Dua-duanya potensinya tidak terrealisasikan. Penny Hardaway masuk final, Grant Hill juga ya? Enggak, Grant Hill nggak pernah masuk final ya. pernah. Penny Hardaway yang masuk final sama Shaq kan? Tapi Grant Hill lebih panjang karirnya. Iya. Tapi ya tetap tidak. Gue Penny Hardaway aja deh nanti. Penny ya. Yang lebih bagus sekarang udah masuk NBA Final walaupun kalah ya. Tapi udah Penny Tahun Hardaway. berapa? Yang itu yang Ini Orlando tuh sama Magic Shaq. sama Shaq Oh, yang ngalahin kedua. Jordan 45. 4-0. Iya. Di sweep. Iya di sweep. 4-0. Yang- Habis itu yang- Shaq pindah kan? Yang jadi rempeyek kan? Iya, Jadi kan rempeyek. abis itu Shaq Iya. pindah. Soalnya Penny Hardaway itu secara karir emang pendek tapi move-nya ada signature move-nya tuh yang Ada tuh yang dia step back. Iya, Keren. itu aneh itu Itu aneh berarti itu. tidak menjawab pertanyaan gue. Gue bilang karir yang menilai lebih bagus lah. Gini, kalau sampai tua, Tapi itu diinget Paul berarti kan bagus kan. Iya, setahu benar. gue Grant Hill itu bagian dari Federasi Timnas Basket Amerika. Ya. Iya. Terus dia juga apa? Broadcaster. Iya, broadcast. Kalau masa tua Grant Hill kayaknya masa tua ya. Iya. Masa tua Grant Hill. Tapi sepatu Penny Hardaway bagus kan, lo jujur. Dan Iya, Penny memang. Hardaway ada iklan yang pakai puppet iya. itu. Iya, Little iya. Penny. Little Penny. Iya. Soalnya sepatunya bagus, sepatunya Sepatunya Penny lebih keren. Hardaway. Nah, iya. Jadi gue Penny Hardaway. Emang lu siapa Paul? Gue Penny gila. Dari udah kan? kecil gue dari kecil number one. Penny Fun fact lagi dari gue boleh gak? Boleh dong, kan lu Mr. Fun Fact di sini, bukan Mr. Aneh. Lo pasti sama-sama tahu dong. Waktu pertama kali sparring Dream Team itu lawan NCAA, kan mereka kalah. Iya. Di situ top skornya Grant Hill. Lo googling. Enggak, gue udah nonton dokumenter. Bener gak? Ada. Dokumenternya ada. Jadi tuh Grant Hill seperti Cooper Flex saat ini yang siapa nih? Kan waktu itu sparring juga kan si. Lo kalau mau nonton ada dokumenter namanya The Team Who Beat the Dream Team deh. Ada deh di Prime atau di salah satu Netflix. itu. Ya. Iya, Enggak, bukan di Netflix kayaknya, di Prime deh kayaknya. Kalau nggak Gua udah salah nonton HBO atau Prime. footage ada. Kalau nggak Ya itu makanya melalui cerita. boleh. Enggak. Jadi itu melalui cerita. Tapi itu emang udah diakui sama orang-orang di situ. Iya, terus juga katanya waktu si LeBron main pick up game Jordan, si LeBron ini baru ngomong kan, di situ gak ada yang bisa jaga gue. Ada footage itu kata Jordan, shut it down. Tapi itu katanya ada konspirasi juga. Setelah gue nonton dokumenter itu, sengaja katanya
si Chuck Daly ini membiarkan media untuk datang dan ada sedikit mendapat persepsi bahwa Dream Team ini tuh kalah sama tim latihan. Terus habis itu mereka nggak boleh lihat the whole practice, kayak kita nonton timnas ya latihan cuma awal-awal doang kan. Tapi yang bocorin ini katanya sih dari timnya Chuck Daly sendiri. Kenapa? Buat semakin meningkatin ini main cywar gila lah. Dia cywar sama tim dia sendiri. Biar next practice. Soalnya lu nonton di dokumenterinya. Next practice mereka dibantai habis. Hancur. Dibantai katanya gue nggak dikasih daylight sama sekali sih. Tapi ya kita menang yang game pertama katanya. Tapi Grant Hill bisa bercerita ke anak cucu dong. Papa dulu pernah menang. Ya coba nanti ya dokumenter apa judulnya ntar gue tonton. Nanti gue kirim, ntar lu pasang aja di sini. Gue kirim gambarnya. Nanti kita itu ya. Jadi buat kalian yang lagi nonton sekarang. We beat the Dream Team itu namanya. We beat the Dream Team. Ya, we beat the Dream Team. Itu nanti Jordan sih madep ke Chuck Daly. Siapa lagi? Terus sini. Panas banget sih dia. Boyan tuh dikalahin kayaknya dia. Dan katanya kayak pas mereka datang, pas ketemu mereka kayak ngefans banget. Terus sama Larry Bird friendly, di trash talk langsung di lorong hotel aja kayak dianggap sih di trash talk. Itu kocak lah harus nonton sih. Soalnya kita ngelihat tim latihan ini emang legenda-legenda sekarang, kayak mereka pun legenda. Mereka bukan Dream Team tapi ya Grant Hill kita semua tahu lah gitu kan. Tapi at that time lo harus ingat dia baru main di Duke doang. Iya coba ya nanti gue nonton ya kayak Cooper Flag waktu itu ya, Cooper Flag ya. Tapi kalian juga silakan komen aja, Davidson atau Adam Silver silakan komen. Nanti berarti minggu depan lu hari biasa masih bisa nggak atau nggak bisa? Oh iya udah berangkat ya hari Senin. Zoom ya? Aja Zoom. Zoom. Kayak zaman Covid itu. Lu kalau mau banking Kamis ini gue bisa. Guanya yang Zoom. Gue di Bandung. Gak usah, gak apa-apa. Nanti gue sama Paul sama cari tamu dulu aja deh. Pakai AI aja, pakai AI. Kayak robot Polri. Robot Polri bagus tuh. Iya robot polisi kan bagus. Ya udah nanti berarti Rico izin berapa lama kok? Seminggu doang ya. Ya izin satu minggu doang. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Rico safe flight. Sampai ketemu lagi di episode minggu depan.